Rekomendasi kamera 5 jutaan buat kalian yang pengen jadi vlogger atau mungkin content creator di YouTube. Tapi punya budget terbatas untuk beli kamera. Mau beli kamera mirrorless murah tapi mungkin kualitasnya burik. Video bakalan goyang-goyang dompet. Dan setelah itu memutuskan untuk beli gimbal yang harganya juga selangit gitu ya kan. Kita punya solusi buat kalian. DJI Pocket 2 Creator Combo. Yap, kamera dari DJI ini cocok banget buat kalian yang biasanya pengen bikin konten run and go ya tentunya. Jadi kalian nggak bingung gitu persiapan untuk nyiapin kameranya, masang lensa, masang baterai, ngecas baterai yang secara terpisah, dan nyiapin gimbal tentunya. Karena pada saat kalian membeli kamera ini, kalian udah mendapatkan satu set Creator Combo, dimana terdiri dari kamera DJI Pocket 2, wireless microphone, micro tripod, do it all handle, wide angle lens, dan tentunya aksesoris pendukung lainnya. Lengkap banget kan? Dengan harga 5 jutaan kalian udah bisa bikin konten yang proper dari segi audio dan visualnya tentunya. Karena yang pertama, kamera ini dibekali 64 megapiksel CMOS sensor dan bisa merekam dengan format 4K 60 fps dengan file 100 MB per seconds. Bayangin kan, dengan kamera sekecil ini bisa ngerekam 4K 60 fps dan 100 Mbps, itu adalah hasil yang sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin akan jarang kalian temui di mirrorless dengan harga 5 jutaan juga. Jadi kebayangkan video yang dihasilkan akan jernih banget dan juga bakalan bening banget dan cocok banget buat konten-konten yang kalian sajikan ke penonton kalian. Sebenarnya banyak banget format yang disediakan oleh kamera ini, dari 1080p atau Full HD, ada 2K, ada juga 4K. Dengan FPS yang variatif dari 24 FPS sampai 60 FPS. Tapi entah kenapa menurut gua kualitas kamera ini itu bisa dimaksimalkan di format 4K ya. Jadi pada saat dia merekam di angka 4K, entah itu 24 FPS, 30 FPS, ataupun 60 FPS, itu adalah versi terbaik dari kamera ini. Karena pada saat kita nyoba di Full HD, hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapin. Tapi iya sih, dengan kualitas perekaman sekeren itu atau mungkin sebesar itu ya, akan sedikit menyusahkan kalian pada saat di tahap editing. Mengingat 100 MB per second itu adalah angka yang cukup besar ya untuk kualitas video. Jadi kalau misalnya emang mungkin kalian punya PC kentang, kalian bakal agak sedikit kesusahan ngeditnya. Tapi ya sebenarnya tetap bisa diedit, tapi mungkin butuh waktu yang tidak sedikit ya untuk ngeditnya. Tapi ya kalau misalnya kita mengharapkan kualitas konten yang baik, memang itu butuh proses pastinya. Dan selanjutnya, karena kamera ini sudah dibekali dengan 3-axis gimbal, jadi gambar atau video kalian itu tidak akan goyang dompet ya, tidak akan goyang dompet karena hasilnya pun tuh sangat stabil. Dan memang buat teman-teman sekalian pasti tahu ya, merek DJI itu adalah salah satu pionir di bidang videografi tentunya, dimana DJI itu mempunyai teknologi gimbal yang terbaik menurut gua saat ini. Jadi kalian nggak perlu lagi beli gimbal tambahan untuk kebutuhan konten kalian, dan itu bisa saving sekitar 1 juta sampai 2 juta dari uang kalian. Jadi kalian juga nggak perlu menggunakan warp stabilizer yang berlebihan tentunya untuk footage kalian pada saat kalian post pro ya. Dan pastinya kamera ini bakalan cocok banget buat kalian yang doyan untuk syuting video cinematic ataukah mungkin ngevlog ya. Karena dijamin pada saat kalian menggunakan kamera ini itu pengaturannya juga gampang. Terus dari segi gambar dan ketajamannya juga oke banget. Selanjutnya mode perekaman ya. Mode perekaman di kamera ini tuh banyak banget. Dan buat kalian yang mungkin adalah seseorang yang kreatif dan pengen bikin footage-footage yang unik ya, atau mungkin lebih untuk membantu video cinematic kalian, di kamera itu banyak banget ya untuk fiturnya dan modenya gitu. Seperti slow motion dan time lapse. Tapi timelapse-nya bukan yang statik aja ya. Ya bisa kalian menggunakan timelapse yang statik gitu ya. Tapi di kamera ini kalian bisa menggunakan seperti hyperlapse ya. Dimana pada saat kalian bisa ngeset kamera ini dengan mode timelapse, dan kalian bisa menggerakkan kamera ini sesuai dengan keinginan kalian. Dan juga dengan interval yang bisa kalian tentukan. Contohnya seperti ini. DJI Pocket 2 Creator Combo ini juga dibekali dengan wireless microphone yang kualitas suaranya pun sangat-sangat jernih kalau menurut gua ya. Dan baterainya pun lumayan tahan lama ya. Ini bisa kita pakai itu sepertinya sekitar 1 harian. Tapi bukan 1 hari full gitu ya. Pada saat kita syuting mungkin
selama 3 jam, 4 jam, ini masih banget bisa dipakai. Dan tentunya udah proper banget untuk kalian yang mungkin bikin YouTube, bikin TikTok, atau mungkin Instagram Reels. Kalian juga bisa live streaming dengan mikrofon ini. Jadi kalian nggak perlu lagi beli wireless microphone seperti yang kita beli di sini, Saramonic Blink B2, yang harganya sekitar 3 jutaan dan dapat 2 ya. Ini meskipun dapat 1, dan ini udah bisa banget kalian pakai untuk kebutuhan konten kalian. Oke, kita bakalan ngetes ini suara yang keluar dari DJI Osmo Pocket 2 ya. Jadi ini pakai wireless mikrofonnya dari jarak segini. Tes. Dari tadi mungkin kita bahas tentang kelebihan aja. Tapi apa sih kekurangannya dari DJI Pocket 2 Creator Combo ini? Yang pertama, sensor yang gampang panas. Yap, karena mungkin sensor kamera ini kecil, jadi pada saat merekam akan terasa sangat panas ya, atau mungkin awal-awal itu hangat. Tapi akan menuju panas pada saat mungkin kita udah merekam agak lama. Terutama pada saat kita merekam 4K 60 fps. Tapi menurut kita wajar banget ya sensornya panas, karena mengingat file yang dihasilkan pun 100 Mbps itu adalah file yang gede banget. Dan itu biasanya kita pakai Sony A6500 dengan 4K 30 fps aja. Biasanya ada jeda sekitar setengah jam, itu sampai kamera mengingatkan bahwa ini udah hampir overheat gitu. Tapi pada saat kita menggunakan kamera ini, kita belum pernah menemui pada saat kita merekam, kita mendapatkan notifikasi atau mungkin caution gitu ya dari sini bahwa kameranya lagi overheat gitu. Yang kedua, baterainya. Baterainya cukup boros ya menurut kita, karena kemarin kita sempat syuting dengan kualitas 2K, itu bisa kita panjer sekitar mungkin setengah jam sampai dia benar-benar mati ya dari 100%. Jadi kalau pada saat kalian mungkin ngerekam di 4K 60 fps, mungkin separuhnya gitu ya, 15 menit itu baterai sudah mati. Jadi buat kalian yang mungkin butuh perekaman lebih dari 15 menit atau 30 menit, kalian bisa coba menggunakan power bank ya, karena ada port Type-C yang bisa kalian gunakan bersamaan dengan power bank, dan itu bisa sambil syuting ya. Jadi pada saat kalian mau syuting di luar gitu ya, dan kalian nggak punya kabel dan lain sebagainya, mungkin kalian bisa menggunakan power bank kalian untuk mentenagai kamera ini. Sekali lagi, kita nggak bahas detail banget tentang kamera ini, karena kita hanya ingin membahas apa sih yang membuat kalian butuh untuk membeli kamera ini gitu ya. Jadi untuk spek lengkap kalian bisa cari di YouTube, karena banyak banget yang sudah mereview entah itu dari secara detail dan juga unboxing kamera ini ya. Kalau mungkin kalian punya pertanyaan atau pengen kita bahas apa lagi sih tentang kamera ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, jadi pada saat kita upload video baru kalian bakalan dapat notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Moneymaker Tech selanjutnya.